Halo semua, selamat datang kembali di saluran kita yang paling informatif. Hari ini kita akan memasuki dunia menakjubkan dari teknologi remote sensing. Remote sensing adalah cara luar biasa untuk memahami dan memantau dunia kita dari jarak jauh. Dari pengendaraan jarak jauh di udara hingga pengendaraan jarak jauh satelit. Teknologi ini membawa kita ke tingkat pemahaman yang baru tentang planet kita. Jadi di video kita hari ini, kita akan menjelajahi segala sesuatu tentang remote sensing. Kita akan mempelajari cara kerjanya, jenis-jenisnya, dan bagaimana teknologi ini mengubah cara kita memahami dan mengelola lingkungan kita. Siap-siap teman-teman untuk memasuki dunia yang luar biasa dari remote sensing bersama-sama. Oke. Remote sensing adalah ilmu yang mempelajari cara mendapatkan informasi tentang objek atau fenomena tanpa melakukan kontak fisik dengan objek tersebut. Dalam penggunaan sehari-hari, istilah remote sensing biasanya merujuk pada penggunaan teknologi sensor satelit atau pesawat udara untuk mendeteksi dan mengklasifikasi objek di bumi. Proses ini melibatkan penggunaan sinyal-sinyal yang dipancarkan ke bumi dan kemudian diterima kembali oleh sensor, sehingga kemungkinan pengumpulan data tentang objek tanpa awak perlu melakukan pengamatan langsung. Data remote sensing memiliki beberapa karakteristik yang penting, yaitu yang pertama ada resolusi spasial dengan ukuran piksel yang direkam dalam citra raster biasanya berupa area persegi panjang dengan panjang sisi yang berbeda-beda mulai dari 1 hingga 1000 meter. Kemudian yang kedua ada resolusi spektral, itu rentang panjang gelombang yang direkam biasanya terkait dengan jumlah band spektral yang direkam oleh platform. Contohnya Landsat memiliki 7 band spektral yang mencakup rentang panjang gelombang dari 0,7 hingga 2,1 UM. Kemudian yang ketiga ada resolusi radiometrik. Jumlah intensitas radiasi yang dapat diidentifikasi oleh sensor biasanya berupa 8 hingga 14 bit yang setara dengan 256 level grayscale dan hingga 16.384 intensitas warna. Yang terakhir, resolusi temporal, frekuensi pengamatan oleh satelit atau pesawat yang hanya relevan dalam penelitian berbasis waktu atau yang memerlukan citra rata-rata atau mosaik. Remote sensing dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu remote sensing aktif dan remote sensing pasif. Remote sensing pasif, contohnya sensor mengumpulkan radiasi yang dipancarkan atau dipantulkan oleh objek atau lingkungan sekitar. Contohnya film fotografi, infrared, change coupled device, dan radiometers. Kemudian remote sensing aktif adalah sensor yang memancarkan energi untuk memantau objek dan kemudian mendeteksi radiasi yang dipantulkan atau dipantulkan kembali, contohnya radar dan lidar. Remote sensing memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai bidang, seperti pengendalian jarak jauh atau GIS remote sensing, penggunaan teknologi sensor untuk mendapatkan informasi tentang objek atau fenomena di bumi. Kemudian penginderaan jauh militer, penggunaan teknologi sensor untuk mendapatkan informasi tentang objek atau fenomena di wilayah yang tidak dapat diakses secara langsung. Penginderaan jauh komersial, penggunaan teknologi sensor untuk mendapatkan informasi tentang objek atau fenomena di wilayah yang tidak dapat diakses secara langsung. Kemudian penginderaan jauh bencana, penggunaan teknologi sensor untuk mendapatkan informasi tentang objek atau fenomena di wilayah yang tidak dapat diakses secara langsung. Data remote sensing diproses dan dianalisis menggunakan perangkat lunak yang disebut aplikasi remote sensing. Banyak perangkat lunak proprietary dan open source yang tersedia untuk memproses data remote sensing. Remote sensing memiliki relevansi yang meningkat dalam masyarakat informasi modern. Ilmu ini memerlukan pengetahuan fisika dan matematika yang kuat, serta keterampilan dalam bidang media dan metodologi. Dalam bidang kehutanan, remote sensing memiliki aplikasi yang luas. Sebagai contohnya yaitu yang pertama, pengendalian jarak jauh. Penggunaan teknologi pengendalian jarak jauh atau remote sensing dalam analisis spasial telah mendukung banyak hal dalam bidang kehutanan. Sensor sesuai dipergunakan untuk mendapatkan data tentang kondisi lingkungan seperti vegetasi, tanah, dan air yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Kemudian penggunaan citra Landsat 8. Citra Landsat 8 memiliki 11 band spektral
yang dapat digunakan untuk analisis kenampakan alur sungai dan keadaan geologis di dalam kehutanan. Data citra ini dapat dipergunakan untuk memantau perubahan lingkungan dan mengidentifikasi potensi bencana alam. Kemudian koreksi geometri dan radiometrik. Koreksi geometri dan radiometrik sangat penting untuk memastikan akurasi data citra. Koreksi geometri dipergunakan untuk mengoreksi kesalahan posisi dan orientasi citra. Sedangkan koreksi radiometrik digunakan untuk mengoreksi nilai piksel yang terpengaruh oleh gangguan sensor atau atmosfer. Nah, itulah tadi perjalanan kita ke dalam dunia remote sensing. Gimana? Seru kan? Jangan lupa, dengan teknologi remote sensing, kita memiliki kemampuan untuk melihat dan memahami dunia kita dengan cara yang sebelumnya tidak terbayangkan. Oke, jadi itu semua dari kita hari ini. Jangan ragu untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, teman-teman. Terima kasih telah menemani saya. Tetap semangat dan jangan lupa teruslah menjelajahi dunia yang menakjubkan ini. Bye-bye.